Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama sekali mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di lapangan bola Sarasi yang berbahagia ini dalam rangka syukuran hari jadi Kabupaten Tapanuli Selatan yang ke-71. Semoga kehadiran kita ini mempererat silaturahim, mempertemukan kita berbagai unsur masyarakat, pimpinan masyarakat, para tokoh. Semua ini menjadi sinergi buat kita dalam rangka mengembangkan dan pembangunan Tapanuli Selatan. Salawat dan salam ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang menjadi uswah buat kita, bisa dicontoh dalam berbagai hal, termasuk bagaimana membangun masyarakat. Dalam kesempatan ini nanti akan coba saya uraikan bagaimana agama mengajarkan kita bagaimana bermasyarakat. Bapak Bupati yang kami muliakan, yang kami hormati, barangkali kawan sepenanggungan saya, karena sama-sama membuat Boru Regar. Alhamdulillah apa yang disampaikan, begitulah indahnya rumah tangga. Kalau sudah saling mengingatkan, kata Pak Bupati, lo pasian siksa kubur. Mudah-mudahan yang membuat boru lain, apakah boru arahab, boru angin, haba-haba, atau boru dalimunte dan lain sebagainya, juga dalam berumah tangga mengantarkan kepada ketakwaan. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Tapanuli Selatan dan para asisten, kabak dan lain sebagainya unsur pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hormat nami tu opui amat taraja, raja-raja luat di Angkolaon, imanakinin opui tuan kumala suangkupon, dohot sultan-sultan raja-raja di luaton. Songoni hormatku tu tokoh-tokoh agama, alim ulama, para ustadz, mungkin ada pimpinan pondok pesantren, ada hadir bersama kita dari BKMT, ada dari unsur-unsur pemuda, ada KNP, Karang Taruna dan lain sebagainya. Saya mengikut terhadap apa yang sudah disampaikan, penghormatan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam rangka hari jadi, tentu kita sebagai umat beragama ada ajaran, ada bimbingan dari agama kita. Bagaimana kita melaksanakan sebuah masyarakat yang dicerminkan dalam Al-Quran, disebut dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang kami muliakan, ini adalah sebuah konsep negeri yang ideal. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa negeri yang ideal
adalah negeri yang thayyibah, negeri yang Rabbun Ghafur. Bapak Ibu, perlu saya ceritakan sedikit bagaimana negeri yang indah itu. Nanti barangkali bisa kita refleksikan bagi daerah kita. Tadi ada lomba-lomba foto kreasi, bagaimana mengangkat indahnya alam Tapanuli Selatan, Huta Ginjang, kemudian si Bio-Bio. Si foto ustati, mungkin unga ada ustati itu siate. Unga ada di keluarga. Kemudian daerah-daerah lain yang indah, Siais, Danau Siais, dan lain sebagainya. Ternyata nun jauh sebelum kita ada umat-umat terdahulu yang Allah beri anugerah yang terindah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam ayat ini dicontohkan oleh Allah bagaimana negeri Sabah merupakan sebuah tanda kekuasaan Allah. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Negeri Sabah itu bisa menjadi refleksi buat kita, Bapak Ibu sekalian, indahnya negeri Sabah. Termasuk istananya Ratu Balkis dan bagaimana indahnya negeri Sabah. Di sini digambarkan Bapak Bupati bagaimana makmurnya negeri Sabah. Paling tidak ini menjadi refleksi buat kita. Jannatani an yaminin wa shimal. Di negeri Sabah dulu ukuran kemakmuran adalah bagaimana mereka memiliki kebun-kebun yang indah, kebun-kebun yang berbuah. Bapak Ibu, dalam tafsir diungkapkan bagusnya kebun-kebun di negeri Sabah. Molo bahasa ita Bapak Ibu, molo panen kananggo ita kadang-kadang harus ada usaha. Molo arambira koni panaik jolo. Isenadong bodatna atau monyet ima manaikna, anggonadong baya iya manaikna. Tapi di negeri Sabah dulu begitu makmurnya, Allah berikan kemakmuran. Ternyata cara panennya pun teramat indah. Yang paling banyak ditanami adalah kebutuhan pokok. Ketika mereka panen, hanya mengangkat, aduh bahasana di tahun Bapak Ibu, tempat panen ini, on mardala nih dituruni, buah-buahan itu akan jatuh sendiri tanpa dipetik, tanpa berusaha untuk menaik ke dahannya. Begitulah makmurnya negeri Sabah. Kenapa? Karena airnya yang indah, airnya yang banyak mengandung nutrisi bagi tanaman. Bukankah tadi hasil lomba itu adalah negeri-negeri yang indah, daerah-daerah yang penuh dengan air? Maka air adalah sumber kehidupan tu masyarakat kita sesudena. Mari kita jaga anugerah Allah, karena memang kesyukuran itu ditandai dengan pemanfaatan nikmat yang Allah berikan. Begitu bagusnya misalnya air di daerah Angkola Jaya ini, demikian juga Angkola Julu. Maka nikmat air itu jangan sampai kita nodai dan kita buang sia-sia. Bapak Ibu, anggo hubege carito molo lewat halak Jakarta tu Angkola Julu, dalam hatinya berkata, air memancur di pinggir jalan. Maka terungkap dalam hatinya, garibaya di Jakarta semonon mama rebut kalak. Akhirnya kadang-kadang karena melihat air begitu banyaknya di Angkola Julu keluar melimpah, kadang-kadang ada pancuran di pinggir jalan. Gigot dibuatia Pak sumbat-sumbat asu sumbatia sayangi rasa iya aiki. Begitulah indahnya alam kita. Maka mari kita syukuri dengan cara memanfaatkan apa yang dianugerahkan Allah. Maka perintah bagi kita
Manakala alam ini, negeri ini begini indah. Nah, marsidokon be Bapak Ibu, begitu tadi diungkapkan banyaknya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, perlu be kita cari-cari, nah perlu be kita ungkapkan bagaimana pembangunan di Tapanuli Selatan. Saya ini asli orang Tapsel, lahir di Sitinjak, makan minum dari buminya Tapanuli Selatan. Lahir di Sitinjak, merantau ke Simatorkis, walaupun akhirnya kami tinggal di Padang Sidimpuan yang Tapsel dahulu. Saya merasakan bagaimana indahnya negeri atau Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu ajaran agama mesti kita ikuti. Bagaimana bimbingannya mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini. Tuhita sasudena, mari kita renungkan firman Allah yang Dia sampaikan adalah kulu mir rizqi rabbikum, manfaatkanlah yang bermanfaat bagi kalian. Ini pesan pertama dari Allah. Ini pesan pertama Al-Quran terhadap kita, masyarakat Tapanuli Selatan. Yang pertama, kulu mir rizqi rabbikum, konsumsilah rezeki. Makanya Bapak Ibu, beda rezeki dengan harta, beda rezeki dengan pendapatan. Rezeki itu Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu pemberi rezeki. Allah itu tidak pemberi harta. Yang membuat harta itu kita. Tapi rezeki yang Allah berikan apa itu? Kalau rezeki pasti mendatangkan manfaat, maka konsumsilah, pakailah hal-hal yang bermanfaat. La tufsidu fil ardi, jangan dirusak Bapak Ibu. Makanya sudahita warga masyarakat Tapanuli Selatan, alam yang Allah berikan ini, serahkan kepada ahlinya. Mungkin Bapak Bupati punya kebijakan, di daerah sana ditanam agrowisata, di daerah sana perikanan, di daerah sana kehutanan. Ulang Bapak dibayin itu Ustadz hanya memberi bimbingan rohani. Sogari diangkat Pak Bupati yang mengelola perikanan, saya angkat tangan. Tapi serahkan pada ahlinya, the right man on the right place. Pak Bupati pasti tahu siapa yang mengerti tentang pembangunan. Berikan kepada Ustadz bagaimana membimbing masyarakat. Berikan kepada tokoh masyarakat bagaimana ia membimbing orang beradab. Semua itu semua menjadi sinergi dalam rangka pembangunan. Bapak Bupati yang saya muliakan, warga masyarakat Tapanuli Selatan yang saya hormati. Yang kedua, pesan Al-Quran dalam kita mensyukuri tentu adalah washkurulah, syukuri. Kata Allah syukuri. Mensyukuri itu adalah memanfaatkan nikmat itu sesuai aturan pemberi nikmat. Tarsongon ita do amang inangi, molo ita lehen hepeng dianakta, tanda ia berterima kasih adalah uang yang kita berikan itu dia belanjakan sesuai dengan aturan. Itu tandanya orang bersyukur. Diberi nikmat jangan berpoya-poya. Diberi nikmat jangan dipergunakan menjadi laknat. Kadang-kadang Bapak Ibu tidak sadar memberi kepada anak. Uma yau pulsa HP diberi, diau ini diberi, dikasih semuanya. Tapi pemakaiannya tidak disesuaikan dengan aturan. Akhirnya rezeki, harta, nikmat itu kadang-kadang membawa anak kita menjadi tidak bermoral. Bagaimana banyaknya di media hari ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana media sebenarnya dimanfaatkan untuk kebaikan. Ternyata banyak masyarakat yang gara-gara media itu dibelokkan jadi tidak bermartabat. Banyaknya tindak pidana cyber kriminal,
Bagaimana munculnya dengan media itu orang menipu, dengan media itu orang melakukan kejahatan-kejahatan karena nikmat itu tidak dipergunakan sesuai aturan. Kata Pak Bupati tadi, pakai aturan. Jadi mensyukuri nikmaton isesuaian dot aturan. Kita tidak mungkin lagi balik ke awal. Tidak mungkin lagi dunia tanpa internet. Tidak mungkin lagi dunia tanpa cyber. Tidak mungkin lagi dunia nadong jaringan. Tapi jaringan itu manfaatkan sesuai dengan aturan. Manfaatkan kepada hal-hal yang positif. Itulah tandanya kita bersyukur. Anugerah yang Allah berikan, nikmat alam, nikmat kepemimpinan, nikmat masyarakat. Bagaimana tentramnya kita di Tapanuli Selatan. Termasuk tadi Bapak Ibu kita saksikan bagaimana penyantunan orang tua kita, bagaimana Basnas menyantuni fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tanda kesyukuran. Bapak Bupati, saya termasuk salah satu pengurus Basnas yang sudah studi banding ke Siak. Ternyata Siak itu Basnasnya bisa mengumpulkan kurang lebih 27 miliar per tahun. Kenapa? Karena sinergitas antara bupati. Bagaimana bupati ingin menghidupkan sebuah masyarakat, sebuah kampung, dibutuhkan misalnya penerangan, maka oleh Basnas, karena tidak ditampung di APBD, oleh Basnas Siak itu diberi dana dalam rangka zakat untuk penerangan, untuk sabilillah, sehingga ada sinergitas dari kita untuk kita, dari masyarakat kita untuk masyarakat kita. Zakat itu adalah harta kita, orang-orang yang kaya, mesti disalurkan kepada kita juga. Kami dari Basnas itu sudah punya aturan bagaimana mengelola zakat. Oleh karena itu yang kita lihat tadi bukti kesyukuran kita. Para ASN, para PNS di Kabupaten Tapanuli Selatan, jangan lagi bertanya-tanya bagaimana zakat itu kita salurkan. Kita akan selalu taat pada aturan, apalagi aturan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Bupati yang kami muliakan, masyarakat, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, barangkali sedikit yang kami sampaikan. Yang penting dalam rangka kesyukuran tidak boleh keluar atau di luar aturan pemakaian nikmat. Demikian yang saya sampaikan. Mari kita memanfaatkan nikmat Tapanuli Selatan ini sesuai dengan aturan Allah sebagai anugerah buat kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.